apa yang digunakan buat pembelajaran daring? Aplikasi ini aja paling lewat WhatsApp, aplikasi WhatsApp. ya. Soalnya kan Zoom meeting, cuman keluhannya sinyal. Terus gak semuanya punya HP. Keluhannya. Kan ada yang ikut sama temannya. Makanya kalau ini mah ini aja daring biasa. Daring ya ada YouTube gitu ya. Bisa sama tugas-tugasnya di ini. Dikirim dari WhatsApp Ya, aja. kendalanya Untuk kendalanya biasanya apa? HP. Oh, fasilitas. Maksudnya fasilitasnya kan di sini nggak Bawa semuanya kerja. punya HP. Dari sekian banyak siswa gitu, paling berapa persen yang suka hadir atau mengumpulkan tugas? 80%. Oh, Ya, 80. 80%. 70-an lah, 70 Iya. enggak 80 70. jadi nggak semuanya. Enggak semuanya. Keluhannya dari HP. HP-nya Kadang enggak ada. Kalau untuk yang tidak punya fasilitas, biasanya ibu tindakannya bagaimana? dipanggil dulu, misalkan ditanya keluhannya kenapa. Misalkan nggak punya HP ya dikasih buku dari sekolah. Oh, buku gitu. tema iya. Ya, tapi secara terarah gitu. Oh, kalau buat metodenya yang digunakan dalam mengajar itu seperti apa? Jadi metodenya teh dari video YouTube. Sepertinya nih ya, kalau ada anak yang tidak mengerti materinya gitu, contohnya khusus matematika gitu kan susah. Biasanya anak itu kalau bertanya sama ibu itu, ibunya gimana menanggapinya gitu? Saya menjelaskan dulu, saya kan di video, saya menerangkan, menjelaskan seperti di sekolah. Untuk ibu sendiri, kendala apa yang dialami dari ibu gitu? Jadi si anak teh nggak maju-maju. Iya, jadi kalau misalkan sulit tugasnya harus kirim video ya, nanti ibunya yang mengarahkan, oh gini gitu. Suka dikasih tahu, apalagi tugasnya suka ditulis sama orang tuanya. Kadang gitu kan, kalau di rumah kan kita nggak tahu. Kan diumuminnya sama guru teh, kalau waktunya jam 8 sampai jam 11 itu waktunya belajar, jangan ada yang berkeliaran. Tapi kan situasi di kita Kadang lagi main kayaknya, mungkin anak juga merasakan udah nggak sekolah ini gitu. ada orang tua yang ngerjainnya juga. Itu untuk penilaiannya bagaimana? Ya kan saya selaku guru kan tahu satu-satu anak ini, oh ini mah gini. Nanti kan dibedain nanti secara penilaiannya, mana yang benar-benar dikerjakan, mana yang Rajin, mana yang dikerjakannya sama orang tua atau gimana dibantu. Nanti kan beda, cuman dia udah berusaha lah seenggaknya mengerjakan tugas. Nggak sama sekali nggak ngerjakan, nanti kan ada nilainya dibeda-bedain. Buat pembelajaran daring ini bisa dikatakan efektif nggak buat di wilayah ini? Enggak efektif banget. efektif nggak kelihatan efektifnya. Sangat jauh. Jauh banget. Karena emang mungkin fasilitasnya tidak memadai. Fasilitas kadang kan ya jam 10 malam baru ngirim, Padahal udah ada jam 12, bahkan jam 12 malam baru ngirim. Aduh, ini gimana, emang kendalanya banget. Tapi kalau untuk yang mengirim tidak ketepatan waktu masih ibu terima tugasnya? Masih. Karena kan saya hargai udah berusaha lah mau mengerjakan, sampai kalau nggak sama sekali kan itu nggak ada ini banget gitu. Kalau mengerjakan saya walaupun jam 10 malam walaupun jam 12 malam saya kasih nilai. Kalau untuk dari satu kelas itu kan mungkin ada beberapa puluh siswa, tapi itu rata-rata semuanya mengumpulkan atau emang ada yang sama sekali tidak mengumpulkan gitu? Ada yang sama sekali tidak mengumpulkan. Udah dikasih buku nggak dikerjakan. Mungkin karena orang tuanya kan sibuk kerja, kadang HP-nya kan ada kan HP yang jadul gitu, nggak punya. Jadi ya kendala aja, nggak ngerjain tugas. Apa sih yang ibu harapin gitu buat pembelajaran daring ini? Pengen tatap muka pokoknya mah. Ya. Daring kasihan sama anak-anak. Yang pertama kan dari kemajuan anak-anak beda. Untuk satu semester itu atau 2 semester itu semua materi tersampaikan kepada anak atau enggak? Paling berapa persen, kan beda daring sama tatap muka.
kadang kan kalau daring inti-inti dari misalkan kan itu ada per subtema, intinya aja gitu, nggak full kayak di sekolah gitu. Paling berapa persen, nggak 100% gitu, paling 95 lah. Jadi nggak semua materi terkuasai. Enggak. Jadi yang penting-pentingnya aja. Pelaksanaan pembelajaran selama masa pandemi ini gimana? Cuman gimana ya, misalkan kita di kayak video pembelajaran gitu alasannya teh untuk karena nggak ada kuota. Tanya ibu kalau nyampein tugas atau materi itu lewat aplikasi apa? Lewat grup WhatsApp, grup kelas. Metode yang dipakai saat mengajar ibu gimana? Ya, jadi bingung kan gimana ya, asal ada tugas gitu. Jadi bingung karena kan mau pakai aplikasi banyak gitu kan, terus kayak dia juga gitu kan, sekolah lain kelas menengah ke bawah, jadi yang punya kuotanya jarang, malah mah ada yang tuh tugasnya itu karena punya apa itu ya paling hanya sebatas terus udah. Kendalanya apa yang dirasain sama ibu selama pembelajaran daring ini? Ya, kendalanya tuh susah untuk siswa. Biasanya kan kalau itu dekat biasanya tahu gitu psikolog ini karakternya harus dibawanya seperti ini gitu kan, ajarnya kayak gini gitu. Terus yang benar-benar berkurang dan yang itu kan kelihatan kalau tatap muka benar-benar mikir tuh, oh si ini yang cuma nyontek gitu kan. Kalau sekarang susah, kalau dari kan hasil kerjakan tuh hasil kerja orang atau kakaknya gitu. Karena hanya kita ngasih soal tugas di grup terus kita ngumpulin. Kalau buat ibu sendiri ada nggak kesulitannya gitu yang sama ibu dirasain? Sulit gimana sih harus ke anak kita bisa, tapi sebatas grup WA gitu. Jadi greget gini, gimana sih saya ngejelas gitu. Sedangkan untuk matematika itu kita kayak bahasa Indonesia bisa dibaca doang. Ini rumah seperti apa mengaplikasikan gitu kan, susah. Kenapa ibu nggak coba bikin video gitu, nanti di share ke anak-anak? Nah, untuk video itu aja mereka ngeluh, katanya nggak ke-download. Saya mah kuotanya kuota chat aja. Ya sama rekan-rekan guru yang lain, gimana dong ini saya. Jadi ujung-ujungnya tuh, udahlah yang penting ada tugas, gitu. Angkatan ini tuh udah dua angkatan berarti ya. Iya. Bener-bener, gimana ya, sama sekali nggak pernah ketemu gitu kan, jadi nggak kenal anak itu yang mana, yang pinter yang mana, yang biasa-biasa yang mana, yang bandel yang mana gitu. Kalau yang pinter memang ketahuannya tuh mereka ngumpulin tugas dari sekian banyak siswa, kehitung yang ngumpulin tugas itu nggak nyampe 10 orang. Per kelas? Yang lain tuh kejar-kejar, itu yang tepat waktu gitu kan. Sekelas itu sekitar tahun lalu tuh 36, adalah hampir 40-an gitu. Jadi yang kalau yang lain kan harus dikejar, ini mana tugas kamu, mana gitu baru gitu. Kalau yang paling yang rajin itu cuman
nggak nyampe 10 orang sih, 5 atau 7 orang gitu. Biasanya ibu kalau nyampein materinya itu kayak gimana, atau emang cuman ngasih soal aja? Ya itu dia kan asalnya bingung. Jadi ngasih rangkuman aja gitu kan awal-awal. Awal-awal tuh pakai buku paket kan tebel, susah ngerangkumnya. Dirangkum lah gitu kan, kayak ibu ngasih catatan gitu. Baru ngasih soal. Kadang bikin sendiri gitu kan. Sekarang mah jadi supaya karena keadaan ya, supaya anaknya juga nggak terlalu ribet, makanya pakai LKS. Oh, pakai LKS gitu. Jadi misalkan lihat penjelasan dari halaman sekian sampai sekian, baru ibu bikin soal sendiri di luar yang itu gitu. Jadi Kayak gitu. Jadi ibu mah nggak pernah ngejelasin gitu, atau kalau ada anak yang nanya baru ibu ngejelasin atau gimana? Kalau ada yang ngejapri bisa, Bu saya nggak ngerti ini, baru ibu jelasin gitu. Kalau yang lain terus ada kumpulin, dia ngerti karena mungkin orang tuanya ada yang bisa gitu. Masalah buat pembagian nilai itu kayak gimana, kan tadi kata ibu dari sekian banyak siswa yang ngumpulin kan cuman sedikit gitu. Terus ibu kalau ngasih nilai ke yang buat nggak ngumpulin itu kayak gimana kriteria menilainya gitu? Dari ketepatan sih, jadi yang lain mah hari ini gitu, yang lain kadang besoknya kuota gitu. Jadi besoknya mungkin dia baru isi. Siswa itu memenuhi yang semua materi yang ada dalam buku paket nggak, Bu? Jadi hampir setiap bab juga mana sih yang emang rata-rata ada gitu. Emang sih semua ada, cuman kayaknya nggak akan kekejar gitu dengan daring seperti ini. Jadi Dan kebuktian tahun emang iya nggak kekejar, harusnya 5 bab itu cuman 3 bab. Oh, berarti Dengan keadaan siswa yang seperti itu. jadi buat materi juga nggak maksimal ya buat disampaikannya. Nggak maksimal, apalagi matematika. Ya, bener. Susah buat otodidak matematika mah. Kita itu kan matematika itu 2 jam pelajaran aja masih kurang kan. Iya. 40 kali 2. Apalagi sekarang, ya Allah. Pelajaran daring ini menurut ibu efektif nggak? Kalau untuk sekolah yang ibu enggak. Kalau untuk sekolah lain yang menggunakan Zoom meeting, yang menggunakan apa lagi sih selain itu teh? Google Itu Meet pasti gitu. efektif.